91 tidak akan bisa bertahan hidup selama 3 detik di zaman kuno. Dasar Huo Zixuan aneh. Raut wajah Yan Jinyi memucat. Zhang Guoquan tidak mampu menenangkannya. Nyonya muda tenang saja, Tuan muda San Xiao dan Nona muda juga menulis bersamamu. Apa kau menyamakan aku dengan mereka? Huo Zixing dan Huo Qingyuan mengedipkan mata. Apa maksudnya? Nyonya muda baru-baru ini berinvestasi dalam film yang Anda bintangi sendiri, bukan? Satu alis Yan Jinyi terangkat. Hah? Menarik investasi bukanlah hal yang mudah. Yan Jinyi berpikir sejenak. Ia berjalan menuju meja makan lalu duduk dengan tenang. Huo Zixing dan Huo Qingyuan menghela nafas lega saat mereka melihat Yan Jinyi mengambil pena. Bahkan Yan Jinyi, yang begitu kejam dan sombong bisa dikalahkan oleh kakak kedua mereka, Huo Zixuan. Kakak kedua memang luar biasa. Keduanya bersorak dalam hati. Zhang Guoquan menghela nafas lega lalu diam-diam mencari nomor telepon Huo Zixuan. Yan Jinyi meraih pena dan mulai menulis di atas kertas. Dia menulis dengan sangat cepat. Huo Qingyuan yang melihatnya sampai menghela nafas panjang. Kenapa kakak ipar kedua menulis begitu cepat? Batin Huo Qingyuan. Sedangkan, Huo Zixing menggigit penanya. Si Asteris L, aku tidak pernah menulis esai seumur hidupku. Apa aku menyalin punya Yan Jinyi saja? Huo Zixing merutuk dalam hati. Saat kedua orang itu masih menulis sebanyak belasan kata, Yan Jinyi telah menyelesaikan tulisannya. Dia membanting penanya dengan marah. Ia sudah tidak bisa menahan dirinya untuk merutuk pada Zhang Guoquan. Huo Zixuan aneh. Dia tidak akan bisa bertahan hidup selama 3 detik di zaman kuno. Aku akan membawanya ke markas, lalu menyuruhnya untuk mengambil air di sumur, menyikat kandang kuda, dan menari hula-hula. Yan Jinyi bersumpah dalam hatinya. Tangan Zhang Guoquan yang tengah memegang ponsel pun gemetaran. Ketika Yan Jinyi sudah naik ke atas, suara berat Huo Zixuan tiba-tiba mulai terdengar. Paman Zhang, baca esai yang dia tulis. Huo Zixing dan Huo Qingyuan yang masih menulis langsung gugup saat mendengar suara Huo Zixuan. Mereka membelalakan matanya ke arah Zhang Guoquan. Paman Zhang, si Asteris Lan sekali kamu. Ternyata kamu yang diam-diam telah menelepon kakak kedua. Batin keduanya. Zhang Guoquan mengambil esai yang telah ditulis oleh Yan Jinyi dan membacanya sedikit, lalu ia mulai mengusap wajahnya yang sudah keriput itu. Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin saya membacanya? Huo Zixuan menjawab dengan dingin, bacakan. Saya, Zhang Guoquan hanya membuka mulut sejenak, tetapi kemudian hanya berdiam diri untuk waktu yang lama. Tuan muda, saya akan memotretnya dan mengirimkannya kepada Anda, jadi Anda dapat membacanya sendiri. Apa yang telah ditulis oleh kakak ipar, kenapa begitu misterius? Huo Zixing dan Huo Qingyuan begitu penasaran. Saat Zhang Guoquan mengirim foto itu, Huo Zixing dan Huo Qingyuan pun segera mendekat ke lembar ulasan milik Yan Jinyi. Huo Zixuan, kamu orang yang kejam, kikir, dan cabul. Berani sekali menyuruhku menulis esai. Kau pikir aku adalah Qingyuan yang harus menulis esai segala? Hah? Aku punya kulit putih, kaki jenjang, dan pinggang yang ramping. Sulitkah bagiku untuk menemukan pria lain yang lebih baik darimu? Aku akan memasangkan topi warna hijau di kepalamu, lalu memindahkanmu ke padang rumput kincing, biar kamu hilang di telan bumi. Kamu adalah tuan muda sampah. Pria berwajah manusia namun berhati binatang. Dasar suami bete. Huo Zixing berpikir, apa keberanian Yan Jinyi sudah melebihi alam semesta ini? Sementara Huo Qingyuan bergumam dalam hati, kenapa namaku disebut juga? Aku bahkan juga menjadi korban penulisan ulasan ini. Zhang Guoquan juga ikut membatin, nyonya muda benar-benar gila. Huo Zixuan telah selesai membacanya. Saat ini ponsel yang ada di tangan Zhang Guoquan terasa dingin sedingin pendingin ruangan. Begitu pula dengan suhu rumah ini. Oke. Bagus. Sangat bagus. Kartu hitamnya akan aku blokir secara permanen. Yan Jinyi telah menjadi anggota keluarga Huo Zixuan sekarang. Wanita itu masih tidak menyangka jika dia tidak bisa berinvestasi tanpa Huo Zixuan. Apakah ini karena Huo Zixing dan Huo Qingyuan? Huo Zixuan, nenek moyangmu Sulu pasti pernah kuculik dan kusiksa di markas dulu. Jadi dia sekarang mengirimmu untuk mempersulit hidupku. Matanya beralih melirik pada bingkai foto yang telah ia balikan di atas nakas samping tempat tidur. Ia lalu meraihnya dan melemparkannya keluar jendela. Aku tidak peduli seberapa tampannya dirimu, jika kamu kembali nanti, aku pasti akan menceraikanmu.
Yan Jinyi membatin. Ketika Yan Jinyi kembali ke lokasi syuting, semua orang langsung menghentikan aktivitasnya masing-masing untuk menatapnya. Tao Wei tampak diam membatu. 92 Apa perkelahian dapat menyelesaikan masalah? Melihat Yan Jinyi datang, semua orang pun mulai berkumpul mendekatinya. Jinyi, apa kata Nyonya Muda Huo? Yan Jinyi menyentuh ujung hidungnya canggung. Nyonya Muda Huo berencana mencari mitra untuk berinvestasi bersamanya. Dia merasa keberatan jika hanya dia saja yang berinvestasi, oleh karena itu dia mencari mitra untuk membagi investasinya. Semua orang di sana dapat mengerti jika Nyonya Muda Huo tidak ingin mengambil resiko sendirian, sehingga ia berencana untuk mengajak orang lain juga. Tao Wei menghela nafas dalam-dalam sebelum duduk di kursi dengan raut sedih. Apa masih ada orang yang mau berinvestasi dengan reputasi kita saat ini? Aku akan mendatangi Lin Chenggong dan mengajaknya berkelahi. Berkelahi? Yan Jinyi berkata dengan nada tidak setuju. Itu terlalu kasar. Apa perkelahian dapat menyelesaikan masalah? Tanpa tim efek khusus, film ini juga tidak akan berguna. Bukankah Nyonya Muda Huo mengatakan ingin menarik investor lain? Tao Wei bertanya dengan ragu-ragu. Jinyi, dengar-dengar hubungan Nyonya Muda Huo dengan Tuan Muda Huo tidak begitu baik. Mungkin itu alasannya pernikahan keduanya disembunyikan hingga saat ini. Apa hubungan mereka seperti itu karena Tuan Muda Huo tidak mau memberikan uang kepada Nyonya Muda Huo? Yan Jinyi langsung merasa jengkel. Tao Wei, apa kamu adalah cacing yang hidup di dalam perut Huo Zixuan yang kikir itu? Kenapa bisa tahu sekali? Yan Jinyi merutuk dalam hati. Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini. Zhuang Heng ada jadwal wawancara pagi ini, jadi sekarang dia baru saja sampai di lokasi syuting. Saat di mobil tadi, manajernya telah memberitahunya mengenai masalah yang tengah dihadapi kru film saat ini. Sesaat setelah turun dari mobil, Zhuang Heng segera melesat menghampiri Yan Jinyi. Sayangku, aku pikir kamu sangat cocok menjadi pemeran utama wanita di film ini, jadi aku akan berinvestasi untuk 100 juta yang tersisa. Sayang, jangan terlalu tersentuh ya. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, sebaiknya berikan saja padaku. Si idiot ini benar-benar rela mengeluarkan uang sebanyak itu demi mendekatiku. Batin Yan Jinyi. Tao Wei begitu senang saat mendengar Zhuang Heng bersedia berinvestasi, tetapi setelah ia mendengar apa yang dikatakan Yan Jinyi, Tao Wei mulai curiga. Yan Jinyi bukan seorang mata-mata yang telah dikirim Lin Chenggong, kan? Sayang, tidak mudah bagimu menjadi pemeran utama wanita. Bahkan pasti lebih sulit lagi bagi dirimu untuk menjadi lawan mainku. Aktor papan atas ini tahu kalau kamu tidak punya uang, jadi aku akan berbaik hati untuk mewujudkan mimpimu menjadi bandit. Manajer Zhuang Heng menepuk dahinya sendiri. Ceroboh sekali dia, pikir manajer Zhuang Heng. Memang benar jika semua orang berpikir Zhuang Heng adalah aktor papan atas yang seenaknya sendiri. Sayang. Yan Jinyi mulai mengalihkan topik pembicaraan. Apa hanya Nyonya Muda Huo yang masih tersisa di keluarga Huo? Apa kamu ingin seluruh anggota keluarga Huo berinvestasi di sini? Semua orang berpikir hal yang sama. Yan Jinyi memang sudah merencanakan ini sebelumnya. Berbagai perlakuan Huo Zixuan membuatnya sangat kesal. Bahkan kini, jika dia ingin mengeluarkan uang, dia harus berhutang pada anggota keluarga Huo yang lain. Beri aku waktu 10 menit. Dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan menuju ruang tunggu. Akhirnya Huo Zixing dan Huo Qingyuan dapat menyelesaikan esai mereka. Keduanya saat ini tengah berbaring di sofa untuk meluruskan tubuh mereka. Tiba-tiba saja terdengar suara nada dering dari ponsel Huo Zixing. Ini adalah nada dering khusus yang pria itu pasang untuk nomor Yan Jinyi. Huo Zixing pun segera duduk dengan tegak begitu mendengarnya. Yan, kakak ipar. Apa Huo Qingyuan ada di sana? Huo Zixing melirik Huo Qingyuan yang ada di depannya, ia lalu mengambil bantal dan melemparkannya pada gadis itu. Ada. Apakah pelayan Zhang Guoquan ada di sana juga? Huo Zixing segera melihat ke sekitar. Tidak ada. Bagus. Panggil Huo Qingyuan. Ada hal penting yang ingin kusampaikan pada kalian. Huo Zixing menghidupkan pengeras suara panggilan agar Huo Qingyuan dapat mendengarnya juga. Mendengar ini, Huo Qingyuan bangkit dari sofa dan melirik Huo Zixing dengan tatapan bingung. Apa kakak ipar berencana untuk bercerai? Huo Qingyuan mulai menerka-nerka. Hah? Apa kakak ipar benar-benar berniat ingin pergi dan meninggalkanku? Huo Qingyuan semakin berpikir yang tidak-tidak. Perasaan Huo Qingyuan menjadi sedih. Ia mulai menyalahkan kakak keduanya.
Dasar pria berhati batu. Aku butuh uang sebesar 100 juta, tolong kalian kumpulkan uangnya. Dan setelah ini, aku akan melindungi kalian dari semua pengganggu. 93 kakak ipar kedua menyuruhmu bersembunyi darinya. 100 juta. Huo Zixing berkedip-kedip. Kamu membutuhkan uang 100 juta untuk apa? Bukankah kamu sendiri yang menyarankanku untuk berinvestasi di sebuah film jika aku tidak ingin diganggu? Yan Jinyi balik bertanya. Apakah aku pernah mengatakannya? Huo Zixing mulai mengingat-ingat. Sepertinya dia memang pernah mengatakannya. Apakah kamu telah menghabiskan uang 100 juta milik kakak kedua untuk investasi yang sia-sia? Huo Zixing mulai kesal. Si Asteris Lan. Pantas saja kakak mau memblokir kartu hitamnya. Dan sekarang wanita itu ingin mengganggunya dan Huo Qingyuan. Pikir Huo Zixing. Jadi, aku pikir untuk masalah seperti ini, kita tidak bisa bergantung pada keluarga kita sendiri. Kita harus mencari mitra lain. Yang aku ingin itu keluargamu, bukan keluargaku. Pikir Yan Jinyi kesal. Lagi pula, apakah film ini akan sukses dengan adanya dia yang menjadi pemeran utama banditnya? Huo Zixing masih meragukan. Apakah kamu masih ingin menghasilkan banyak uang? Yan Jinyi bertanya lagi. Bagaimana bisa menghasilkan banyak uang dengan genre film yang seperti ini? Dan lagi, keluarga Huo sudah sangat kaya raya, jadi tidak perlu menjadi lebih kaya lagi. Huo Zixing masih berpikir keras. Atau ayo kita ganti sutradaranya saja. Reputasi Tao Wei sangat buruk. Kami memiliki sutradara yang lebih baik di TG Entertainment. Kamu bisa memilih siapapun yang kamu inginkan. Apa kamu pikir, aku bisa salah pilih sutradara? Bisa, Huo Zixing menjawab dalam hati. Meskipun dia terkenal sangat genit, tapi dia juga adalah salah satu pemimpin agensi terbaik di industri hiburan ini. Dia masih bisa melihat naskah mana yang bagus dan naskah mana yang harus dibuang. Huo Zixing pikir jika Yan Jinyi ingin tinggal di keluarga Huo sebagai nyonya muda kedua, maka wanita itu harus bisa menggunakan uangnya dengan bijak. Aku lebih paham mengenai investasi film. Dengarkan aku, mari kita lupakan kerugian 100 juta sebelumnya. Sebaiknya kita hentikan ini. Jangan mau dibodohi dalam masalah uang. Kamu itu yang bodoh. Ternyata kamu sama kikirnya dengan kakak keduamu. Yan Jinyi menutup teleponnya dengan marah, lalu beralih pada nomor telepon Huo Qingyuan. Baru saja Huo Qingyuan akan bertanya pada Huo Zixing mengenai apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba ia melihat layar ponselnya menyala. Ide pemanggil, kakak ipar kedua yang paling galak. Ia dengan cepat menjawab telepon itu, lalu melesat pergi menjauh. Kakak ipar. Huo Qingyuan, apa kamu tidak ingin diganggu lagi? Maksudnya apa? Huo Qingyuan tidak tahu ia harus menangis atau tertawa saat ini. Bagaimanapun dia adalah nona muda satu-satunya di keluarga Huo, dan tidak semua orang di sekitarnya seperti Zhao Xinyu J. Asteris Lang itu. Katakan saja kamu mau atau tidak. Tidak mau. Setelah ini aku akan melindungimu, tapi bantu aku untuk mengumpulkan uang. Kakak ipar kedua benar-benar kekurangan uang. Huo Qingyuan membatin. Kakak ipar, uang pribadiku. Kalikan uang pribadimu dengan 10, aku butuh sebanyak itu. Mata Huo Qingyuan melotot. Kakak ipar, apa kamu mau membeli rumah? Kamu mau bercerai dengan kakak kedua? Perceraian itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang ku minta. Huo Qingyuan memandang Huo Zixing yang tengah menggelengkan kepalanya padanya. Kakak ipar, Huo Zixing melarangku membantumu. Huo Zixing terperangah. Huo Qingyuan, dasar si mulut besar. Huo Zixing merutuk. Yan Jinyi tiba-tiba terdiam. Entah kenapa Huo Qingyuan merasakan hawa dingin di punggungnya saat ini. Mengetahui Yan Jinyi yang masih belum membuka suara, dia hanya bisa bertanya sekali lagi. Kakak ipar. Beritahu Huo Zixing untuk bersembunyi sejauh mungkin dariku. Sedangkan kamu. Kakak ipar, akulah yang terbaik. Aku pasti akan membantumu mengumpulkan uang. Tapi kakak ipar, aku benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu. Kamu tahu keluarga Zhao sangat kaya, kenapa kita tidak menemui keluarga Zhao saja? Huo Qingyuan mulai teringat sesuatu. Tuan muda Zhao Xinchen tampaknya sangat menghormati kakak ipar. Bagaimana bisa dia melupakan keluarga Zhao? Yan Jinyi berpikir sejenak. Kamu bisa membantuku mengumpulkan uang 50 juta dulu di sana. Setelah Huo Qingyuan menutup telepon, Huo Zixing mendekat dengan hati-hati. Bagaimana? Yan Jinyi tidak tahu bagaimana cara berinvestasi.
Kenapa kamu begitu mudah memberinya uang? Ini masalah insting seorang wanita. Kakak ipar tidak akan membiarkanku mengeluarkan uangku sendiri. Huo Qingyuan berpikir dengan bangga. Huo Qingyuan melirik Huo Zixing dingin. Oh, iya, kakak ipar kedua menyuruhmu bersembunyi sejauh mungkin darinya. 94 kamu terlihat seperti yang berikutnya. Huo Zixing mendongakkan kepalanya. Ia merasa sedikit cemas. Aku hanya berusaha mencegahnya untuk membuang-buang uang. Huo Qingyuan mendengus dingin. Huo Qingyuan, bukankah kamu mulai menyukai Yan Jinyi sebagai kakak ipar kedua kita sekarang? Coba kamu pikir, kakak kedua sudah tidak menyukainya sejak awal, dia bahkan memblokir kartu hitamnya sekarang. Jika Yan Jinyi sampai kehilangan 100 juta lagi, kakak kedua pasti semakin membencinya. Kakak ipar kedua tidak mungkin gagal. Huo Qingyuan menghibur dirinya sendiri. Terserahlah. Kalau kamu mau dibodohi, lanjutkan saja. Melihat Huo Qingyuan yang tampak acuh, Huo Zixing mengibaskan tangannya. Ngomong-ngomong, katamu dia menyuruhku untuk bersembunyi sejauh mungkin darinya. Huo Qingyuan mengangguk. Kakak, riwayatmu sudah tamat. Kamu harus segera berkemas dan pergi ke negara M menemui kakak kedua. Huo Zixing masih berusaha mempertahankan harga dirinya sebagai seorang kakak. Aku tidak takut sama sekali. Bilang tidak takut tapi kamu gemetar. Maki Huo Qingyuan dalam hati. Yan Jinyi menutup teleponnya, lalu mengusap dagunya dengan serius. Ia tengah berpikir keras saat ini. Menemui Zhao Xinchen untuk berinvestasi. Bukankah harus ada alasan yang tepat untuk meminta uang pada keluarga Zhao? Tapi apa? Seharusnya mereka bersyukur karena Yan Jinyi tidak menghancurkan keluarga Zhao. Tapi, bola matanya tiba-tiba berbinar. Aku akan mulai syuting lagi besok. Aku harus melakukan sesuatu dulu. Tao Wei hanya bisa mengamati Yan Jinyi yang pergi menaiki mobil. Kak Heng, apa kamu tidak bisa menginvestasikan 100 juta itu? Zhuang Heng melirik Tao Wei. Apa kamu tidak dengar bahwa sayangku tidak setuju? Kamu bahkan masih ingin memerasku. Tidak tahu diri sekali. Zhuang Heng pergi dengan gayanya yang arogan. Suara musik yang menghentak keras membuat jantung orang-orang juga berdetak semakin cepat. Tampak cahaya dari lampu-lampu indah memantul pada gelas-gelas anggur. Yan Jinyi berjalan melewati kerumunan orang, sampai akhirnya pandangannya tertuju pada meja yang dikelilingi sebuah sekat kaca besar di sudut ruangan. Dia mengibaskan rambut panjangnya sebelum melangkah mendekat. Suara ketukan sepatu hak tingginya teredam oleh suara musik yang memekakkan telinga. Yan Jinyi dapat melihat Zhao Xinchen yang tengah duduk di atas sofa dengan memeluk dua wanita seksi di samping kanan dan kirinya. Dia mendekat dengan raut datar, lalu mendorong wanita seksi yang tengah bergelayut manja di lengan Zhao Xinchen menjauh. Kemudian ia duduk di tempat wanita tadi. Zhao Xinchen yang sudah akan mengumpat, berubah ketakutan saat melihat Yan Jinyi di sampingnya. Kak Jinyi, apa yang kakak lakukan di sini? Yan Jinyi memutar bola matanya, mengambil potongan pisang yang ada di atas meja dan memakannya. Mencarimu. Apa adik perempuanku membuat masalah dengan Huo Qingyuan lagi? Pikir Zhao Xinchen. Selain Zhao Xinchen, di sana juga ada beberapa pemuda dari keluarga kaya lainnya. Saat melihat Yan Jinyi, mereka mulai menunjukkan wajah mesumnya dan bersiul pada wanita itu. Wih, dari mana datangnya wanita cantik ini? Xinchen, pelacur barumu. Pelacur. Alis Yan Jinyi naik. Zhao Xinchen dapat melihat bahwa piring yang terisi potongan pisang tadi telah pecah berkeping-keping. Jantungnya tiba-tiba berdebar cepat. Tutup mulutmu dan hentikan omong kosongmu. Astaga, kenapa kamu begitu pemarah? Apa kamu tidak mau mengakuinya? Meskipun aku bukan seorang tuan muda, tapi aku tidak terima ini. Setelah mengatakannya, pria itu mengambil gelas anggurnya dan berjalan mendekati Yan Jinyi dengan penuh pesona. Hai cantik, kamu mirip sekali dengan calon pacarku. Apa aku boleh tahu siapa namamu? Yan Jinyi melirik dingin, dan kamu terlihat seperti calon orang yang aku kalahkan. Untuk sesaat, pria itu tampak terkejut. Tak lama kemudian ia mulai terkekeh geli. Cantik, kamu benar-benar tahu cara untuk bercanda. Enyahlah sebelum aku marah. Cantik, kenapa begitu pemarah? Bukankah kamu datang ke sini untuk bermain dengan orang-orang seperti kami? Pria itu mulai meletakkan tangannya ke atas bahu Yan Jinyi. Kamu cukup menarik, bagaimana, mau pergi denganku? 95 memberimu kesempatan untuk menghasilkan uang. Yan Jinyi tersenyum manis. Apa kamu yakin?
Wanita itu tersenyum cantik, kedua matanya berbinar penuh pesona. Jakun pria itu tampak naik turun. Cantik, aku akan melindungimu nanti. Ayo pergi dengan kakak, apa kamu ingin mencoba bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga kaya? Melihat senyum Yan Jinyi, Zhao Xinchen merasa semakin pusing. Di dalam hati, ia merutuki si pria bodoh ini. Bahkan dia yang berasal dari keluarga Zhao saja bisa ditaklukkan oleh wanita ini. Wanita ini adalah istri dari Huo Erzhao. Berani sekali kamu melecehkannya. Akibatnya pasti benar-benar fatal, umpat Zhao Xinchen dalam hati. Katakan, seberapa sakit yang ingin kamu rasakan? Apa? Mata Yan Jinyi menyipit tajam. Jika kamu tidak menjawabnya, maka aku akan membuatmu merasakan sakit yang bahkan kamu sendiri tidak dapat menahannya. Setelah mengatakan itu, Yan Jinyi tiba-tiba meraih pergelangan tangan pria itu dan memelintirnya kuat dengan raut wajah yang tetap tenang. Ah! Sakit sekali. Lepaskan aku J***. Suara retakan tulang dapat terdengar jelas. Semua orang yang ada di sana bahkan bisa merasakan ngilu di pergelangan tangan masing-masing saat menyaksikan kejadian itu. Kamu memanggilku apa? Kamu J***. Yan Jinyi semakin menekan tangan pria itu dengan kuat. Sampai-sampai rasa sakitnya seolah terasa sampai ke ulu hati. Wajah pria itu sudah memucat, dan setetes air mata tampak menggenang di sudut matanya. Nona, aku salah. Aku mohon lepaskan aku. Wanita ini terlihat lemah lembut dan lemah, bagaimana dia bisa bersikap begitu kejam. Semua orang yang ada di sana pun tampak takjub. Kak Jin, ada banyak orang di sini, kamu adalah seorang publik figur. Aku jamin bisa membuat orang-orang yang ada di sini untuk tidak membuka suara tentang kejadian ini, tapi orang-orang yang ada di luar. Zhao Xinchen menelan ludah. Dengan susah payah ia memaksakan mulutnya untuk tertawa canggung. Ada hal lain yang harus kita bicarakan, kan? Yan Jinyi mendengus dingin. Orang-orang yang tidak berkepentingan bisa keluar. Beberapa orang mulai meninggalkan meja dengan gemetar. Zhao Xinchen juga berusaha pergi diam-diam, namun Yan Jinyi tiba-tiba mendekat dan menghentikan aksinya. Kamu tetap di sini. Kak Jin, aku tidak tahu apa-apa. Yang mencari masalah dengan adik iparmu, Huo Qingyuan, bukanlah aku. Kenapa kamu mendatangiku? Harusnya kamu mendatangi Zhao Xinyu dan menyelesaikan ini dengannya. Yan Jinyi menatap Zhao Xinchen tajam. Tampaknya hubungan saudara perempuan dan laki-laki anggota keluarga Zhao tidak terlalu akur. Adik kandungnya saja diperlakukan seperti itu, apalagi ibu dan saudara tirinya. Pikir Yan Jinyi. Apa kamu punya uang? Aku tanya apa kamu punya uang? Apa menantu kedua keluarga Huo ingin mencoba memerasku? Zhao Xinchen masih belum dapat mencerna apa yang terjadi. Yan Jinyi mulai kehilangan kesabaran. Aku ingin memberimu kesempatan untuk menghasilkan uang, kamu mau tidak? Apa aku salah dengar? Yan Jinyi berkata ingin membantuku menghasilkan uang. Zhao Xinchen merasa ragu. Apa ini lelucon? Namun Zhao Xinchen mau tidak mau mengangguk saat melihat tatapan Yan Jinyi yang menakutkan. Kakak Jin ingin membantuku menghasilkan uang, tentu aku tidak akan menolaknya. Aku mengalami sedikit masalah investasi di filmku saat ini. Kamu bisa menghasilkan uang dari sini. Setelah dikurangi ganti rugi untuk adik iparku karena ulah adik perempuanmu dulu, aku bisa memberimu sekitar 5% dari keuntungan film ini nanti. Investasi film. Wah, film apa? Film yang kubintangi, Bandit Wanita. Oh, yang itu. Karena hubungannya dengan Yan Jinyi, mau tidak mau dia juga harus memberikan perhatian khusus pada film ini. Film ini akan sukses, kan? Apakah investasi ini bisa membuatku menghasilkan uang? Bukankah aku malah kehilangan uangku? Zhao Xinchen berpikir keras. Melihat Zhao Xinchen yang tampak bimbang, Yan Jinyi mengernyitkan dahi seraya menatap dingin. Bagaimana, kamu tidak mau? Tentu saja tidak, Zhao Xinchen menjawab dalam hatinya. Tapi mana berani dia mengatakan itu? Mau? Tentu saja mau. Bagaimana aku bisa melewatkan film yang dibintangi Kak Jin? Kak Jin katakan saja, kamu butuh berapa banyak? 50 juta yuan. 50 juta. Zhao Xinchen hampir tersedak ludahnya sendiri. Sekarang dia yakin, Yan Jinyi pasti masih menyimpan dendam padanya, sehingga dia mencoba untuk memerasnya kali ini. 50 juta. 50 juta digunakan untuk berinvestasi film yang bahkan telah memiliki reputasi buruk sebelum dirilis. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu.
Yan Jinyi sudah dapat membaca apa yang ada di dalam pikiran Zhao Xinchen saat ini. Semakin pria itu ragu, maka dia akan semakin memaksanya. Yan Jinyi menyukai tantangan ini. Selanjutnya bab 96 adegan